Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Penyeludupan 52 kg sabu jaringan internasional. Bawa sabu, nenek dan rekannya ditangkap. Mahasiswa tenggelam di air terjun Situmurun. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Selasa 14 April 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Herona Arta Lubis, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional antara Thailand dan Indonesia. Sebanyak 52 kg sabu berhasil diamankan yang masuk melalui jalur laut di kawasan Pantai Laupau, Aceh Utara. Inilah video amatir petugas saat melakukan penggerebekan dan pengejaran terhadap 2 kurir narkoba jaringan internasional di perairan Pantai Laupau, Aceh Utara. Kedua kurir ditangkap saat baru turun dari kapal dengan membawa masing-masing 1 karung berisi sabu. Total barang bukti yang diamankan mencapai 50 kg. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial MF di Jalan Setiabudi Medan dengan barang bukti awal sebanyak 2 kg sabu. Dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui adanya pengiriman sabu dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Aceh Utara. Tim kemudian melakukan pengintaian selama hampir 3 hari 4 malam di lokasi pendaratan. Menariknya, lokasi pendaratan berada di kawasan wisata yang kerap dikunjungi masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut diduga berasal dari Thailand yang dibawa melalui jalur laut. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap 2 kurir beserta barang bukti. Keduanya mengaku telah beberapa kali melakukan pengiriman dengan jalur yang sama. Dari segi warna mungkin begitu mentereng, begitu menarik. Namun ini tidak mudah. Kami tadi sampaikan oleh Bapak Kapolres bahwasannya 2 kilo hasil pengembangan awal di Jalan Setiabudi dengan TSK MF, yaitu pada 29 Januari 2026 dengan LP nomor 35. Inilah hasil dengan kita peroleh 50 kilo sabu. Rekan-rekan, dari Medan kami bergerak 7 jam menuju Aceh Utara, ya, menuju Aceh Utara. Tim hampir 3 hari 4 malam di sana, ya, 3 hari 4 malam di sana karena memang kita hampir terkelabui, ya. Jadi kami sampaikan inilah mungkin jadi concern juga bagi kami yang notabene tempat wisata di Aceh, Pantai Laupau, ya, mungkin rekan-rekan yang pernah ke sana,
Kita dapat jelaskan pantai yang notabene sebagai tempat wisata, tempat rekreasi, di sanalah tempat bersandarnya narkoba 50 kilo ini. Narkoba di hadapan rekan-rekan ini adalah berasal dari Thailand langsung. Kurir mungkin diberi harga yang cukup murah. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan sekitar apabila dari laut menuju darat saja bisa sampai diiming-imingi dengan upah sebesar 600 juta rupiah. Polisi menyebut para kurir tergiur upah hingga ratusan juta rupiah. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Sumatera. Saat ini petugas masih memburu bandar besar berinisial D yang diduga berada di Aceh. Laporan Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Seorang nenek berusia lanjut bersama rekannya diamankan petugas saat hendak membawa sabu seberat 2,045 gram di Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Keduanya rencananya akan terbang menuju Samarinda. Pengungkapan kasus narkoba kembali terjadi di Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit. Petugas Aviation Security atau AFSEC bersama Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sabu dan mengamankan 2 orang pelaku. Kedua pelaku masing-masing berinisial I, 63 tahun, dan MAA, 38 tahun yang merupakan warga Samarinda. Penangkapan dilakukan saat keduanya hendak melakukan check-in untuk penerbangan menuju Samarinda dengan transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Petugas AFSEC menaruh kecurigaan terhadap tas yang dibawa pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas berkoordinasi dengan kepolisian bandara dan memanggil kedua pelaku ke ruang khusus. Saat tas dibuka, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus rapi di dalam plastik dan disamarkan dengan kain. Kedua pelaku pun mengakui barang haram tersebut adalah milik mereka. Selanjutnya, kedua pelaku langsung dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sabu tersebut dibeli dari seorang berinisial A dengan harga 280 juta rupiah dan rencananya akan diperjualbelikan di Samarinda. Atas kerjasama yang baik antara pihak Bandara Internasional Sisingamangaraja ke-12 Silangit, Siborong-Borong dengan Polres Tapanuli Utara telah berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 bulan 4 tahun 2026 sekira pukul 11.00 WIB. Kedua orang tersebut berinisial I dan AMAA yang keduanya merupakan warga Kalimantan Timur. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Polres Tapanuli Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Laporan Harapan Segala, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Garuda TV. Sementara pada hari Kamis lalu, petugas Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit bersama Sat Narkoba Polres Tapanuli Utara juga berhasil menggagalkan pengiriman sabu antar provinsi seberat 1,5 kg. Polisi kini masih mendalami maraknya peredaran narkoba melalui jalur udara dengan modus serupa. Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap seorang calon penumpang berinisial MSN alias Awi, warga Aceh Utara yang hendak terbang menuju Jakarta pada Senin pagi. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis sabu seberat 782,3 gram yang disembunyikan di dalam tas di bawah lipatan pakaian. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku membawa sabu tersebut bersama rekannya berinisial MA alias Win. Keduanya diduga akan mengirimkan narkoba ke wilayah Kendari dan Lombok. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menyisir sebuah penginapan di sekitar bandara. Namun, rekan pelaku berhasil melarikan diri. Meski demikian, polisi berhasil menemukan koper milik pelaku yang tertinggal di dalam kamar penginapan berisi 764 gram sabu. Dari pengungkapan ini, total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 1,5 kg sabu.
Saat ini 1 orang pelaku telah diamankan di Polres Tapanuli Utara untuk menjalani proses hukum, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Polisi menegaskan akan terus memperketat pengawasan di Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 Silangit guna mencegah peredaran narkotika melalui jalur udara. Sementara itu, pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Laporan Harapan Segala dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Garuda TV. Sedang viral pemirsa, siswi minta keadilan. Polisi sebut sudah sesuai prosedur. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia.
Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pemirsa, kembali lagi dengan laporan 8 Garuda TV Medan. Ya pemirsa, seorang mahasiswa berusia 21 tahun tenggelam saat berenang di air terjun Situmurun, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pada hari kedua pencarian, ibu korban yang datang dari Batam menangis histeris di tepi Danau Toba. Liburan rombongan calon pastor ke air terjun Situmurun di tepi Danau Toba berakhir duka. Korban diketahui bernama Christopher Rustam, 21 tahun, mahasiswa semester 2 Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sekaligus frater atau calon pastor. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang, saat korban bersama rekan-rekannya berenang di perairan air terjun Situmurun, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Sebelum kejadian, rombongan baru saja menyelesaikan kegiatan studi dan evaluasi selama 3 hari di Kota Pematang Siantar. Mereka kemudian menyempatkan diri untuk berekreasi ke lokasi wisata tersebut. Diduga korban mengalami kelelahan dan kram saat berenang. Korban sempat berteriak meminta tolong, namun derasnya arus membuat tubuh korban terseret dan akhirnya tenggelam. Mengetahui kejadian tersebut, rekan-rekan korban segera melapor ke petugas. Tim SAR bersama kepolisian langsung melakukan pencarian dengan menurunkan penyelam serta menyisir permukaan air menggunakan alat sonar. Namun proses pencarian terkendala kedalaman titik tenggelam yang mencapai lebih dari 100 meter. Selain itu, tidak ada dari rombongan yang menggunakan pelampung saat berenang. Kronologi yang kita terima dari pelapor, dari rombongan yang melapor ke Basarnas, itu mereka berenang 4-5 orang dan sudah berapa kali berenang, dan si korban diperkirakan mengalami kram pada kakinya, makanya minta tolong dan tidak sempat tertolong, makanya sampai sekarang belum kita temukan. Pada hari kedua pencarian, ibu korban tiba dari Batam. Setibanya di lokasi, sang ibu langsung menangis histeris dan berlutut di tepi Danau Toba sambil berdoa agar anaknya segera ditemukan. Suasana haru menyelimuti lokasi tersebut. Warga yang berkumpul berusaha menenangkan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Hingga Minggu sore, korban belum ditemukan. Tim SAR menyatakan pencarian akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi. Petugas mengimbau wisatawan agar selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan alat pelampung saat beraktivitas di perairan. Laporan Setiawan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Garuda TV. Viral di media sosial, seorang siswi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meminta keadilan kepada Prabowo Subianto terkait penahanan ayahnya dan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan. Pihak kepolisian menegaskan penetapan tersangka telah sesuai prosedur meski upaya mediasi dan restoratif justice telah dilakukan. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo,
Beginilah video viral siswi berinisial LB, 15 tahun yang menyampaikan permohonan keadilan kepada Presiden. Dalam video tersebut, LB menyebut dirinya dan ayahnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan. Peristiwa ini bermula dari insiden pada 4 Oktober 2025 di Dusun Gunung Merlawan, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. LB menyebut seorang pria datang ke rumahnya dan melakukan pemukulan. Namun pada 11 Oktober 2025, pihak lain justru melaporkan LB dan ayahnya ke polisi atas dugaan pengeroyokan. Sehingga kasus ini menjadi perkara saling lapor. Dalam perkembangannya, ayah LB saat ini ditahan di Rutan Tanjung Pura setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat. Sementara LB mendapatkan penangguhan penahanan karena masih berstatus pelajar. Menanggapi video viral tersebut, Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Yanuar Lutfi menegaskan, kasus ini merupakan perkara saling lapor dan salah satu pihak sudah menjalani proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Polisi menyebut penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk upaya mediasi dan restoratif justice, namun belum mencapai kesepakatan antara kedua pihak. Terkait kasus yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa korban dijadikan tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Satreskrim Polres Langkat menjelaskan bahwa perkara tersebut adalah peristiwa saling lapor antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak ada yang melaporkan di Polsek Salapian pada tanggal 4 Oktober 2025 atas nama pelapor Japet Iman Sabangun, dan yang pihak satunya lagi yaitu pelapor saudara Indra Putra Bangun yang melaporkan peristiwa penganiayaan pada tanggal 11 Oktober 2025. Atas kedua laporan tersebut kami tidak bisa menolak dan kewajiban dari kami sebagai penegak hukum adalah menerima dan menindaklanjutinya. Pihak kepolisian dalam penanganan perkara tersebut sudah memberikan kesempatan untuk bermediasi antara kedua pihak, di mana pada tanggal 27 Oktober 2025 dan 5 November 2025 kami telah memberikan fasilitas untuk dilakukan mediasi, namun tidak mencapai kata kesepakatan. Akademisi sekaligus praktisi hukum Alpi Sahari menjelaskan, dalam perkara ini terdapat dua tersangka yaitu ayah dan anak. Terhadap anak, penyidik telah menjalankan upaya diversi dan restoratif justice juga telah dilakukan, namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga proses hukum tetap berlanjut. Penyidik Polres Langkat telah memanggil yang bersangkutan untuk melaksanakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain untuk melakukan diversi, kemudian juga melaksanakan proses di dalam hak nasional kita karena didasarkan kepada rasa keadilan, salah satunya itu adalah dalam konteks penerapan restoratif justice. Namun terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimaksud dan termasuk juga orang tuanya tidak mau dan tidak bersedia dalam hal penerapan diversi maupun restoratif justice dimaksud. Laporan Win Putra Langkat, Sumatera Utara, Garuda TV. Pencurian toko grosir di lingkungan 3 Pasar Sibuhuan Padang Lawas terekam kamera pengawas. Pelaku mengasak barang dagangan serta uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Aksi dilakukan pada malam hari saat toko dalam keadaan kosong. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di sebuah toko grosir di lingkungan 3 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke dalam toko pada malam hari saat kondisi sepi. Pelaku kemudian menguras uang yang tersimpan di laci serta mengambil telepon genggam milik pemilik toko. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil puluhan dus rokok berbagai merek. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV. Dari hasil penelusuran, identitas pelaku berhasil dikantongi, yang ternyata merupakan tetangga korban sendiri. Tim Satreskrim Polres Padang Lawas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Pekanbaru.
Yaitu tadi kasus pengungkapan pelaku pencurian pemberatan 1 unit pembongkaran rumah yang terjadi di Jalan Lingkungan 3, Kelurahan Pasar Sebuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Pelaku ya berinisial THH yang awalnya itu ya berada satu alamat di Lingkungan 3. Pelaku diamankan yaitu di wilayah hukum Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Banggar di sebuah rumah. Polisi menyebut pelaku berinisial THH berusia 30 tahun mengaku uang hasil curian digunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Padang Lawas untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Laporan Warsono, Padang Lawas, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Hairona Artalubis beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan.
hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV.